Waktu yang tepat untuk PDKT sama cewek. Banyak cowok gagal PDKT bukan karena mereka nggak cakep atau nggak punya modal, tapi karena mereka PDKT di waktu yang salah. Lo bisa punya semua skill flirting, gaya berpakaian keren, dan pembawaan percaya diri, tapi kalau timing lo salah, semuanya jadi percuma. Masalahnya, cowok sering nggak sadar bahwa wanita punya siklus emosinya sendiri. Dan kalau lo nyelonong masuk di momen yang nggak tepat, lo akan langsung kena label nggak menarik tanpa kesempatan kedua. Hari ini gue mau bongkar kapan aja waktu yang tepat buat lo PDKT sama cewek biar peluang lo tembus jadi maksimal. Kita bahas bukan cuma jam atau hari, tapi kondisi psikologis dan situasi yang bikin dia lebih terbuka. 1. Saat dia lagi ngerasa berharga tapi nggak ada yang menghargai. Cewek itu punya momen di mana dia ngerasa gue pantas dapat perhatian, tapi orang-orang di sekitarnya malah cuek. Ini momen emas buat lo masuk. Contoh, dia baru aja ganti potongan rambut, beli baju baru, atau abis pulang dari tempat gym, tapi nggak ada yang muji. Dia butuh validasi, dan validasi itu kala datang dari lo dengan cara yang halus dan percaya diri, efeknya bisa 2 kali lipat. Tapi hati-hati, validasi ini bukan berarti lo langsung jadi cowok gombal murahan. Jangan bilang, "Wih, cantik banget kamu hari ini." Itu terlalu generik. Bilang sesuatu yang spesifik, misalnya, "Potongan rambut lo ini bikin lo kelihatan lebih fierce, cocok banget sama cara lo ngomong yang tegas." Dengan gini, lo nggak cuma memuji, tapi juga membaca karakternya. Itu bikin dia merasa dilihat secara personal, bukan cuma secara fisik. 2. Saat dia lagi butuh pelarian dari stres. Perempuan punya titik di mana dia pengen keluar dari tekanan rutinitas, entah itu kuliah, kerja, atau drama sosial. Saat itulah cowok yang bisa jadi escape akan kelihatan lebih menarik. Timingnya bisa setelah deadline besar, habis ujian, atau habis konflik sama temannya. Lo datang bukan buat jadi tempat curhat yang nyedihin, tapi buat jadi vibe booster. Caranya, ajak dia ke tempat yang beda dari keseharian dia. Kalau dia anak kantor yang tiap hari lihat layar laptop, ajak dia ke taman kota atau kedai kopi dengan live music. Bikin dia ngerasa, wah, sama lo tuh dunia gue bisa berubah sejenak. Kenapa ini efektif? Karena secara psikologis, emosi positif yang dia rasain saat sama lo akan diasosiasikan sama sosok lo. Ini bukan cuma PDKT, ini investasi memori emosional. 3. Saat lo sudah punya nilai di mata dia. Banyak cowok buru-buru PDKT di awal kenal. Masalahnya, kalau di mata dia lo masih orang biasa, PDKT lo cuma akan dianggap usaha murahan. Waktu yang tepat adalah ketika lo udah nunjukin value tanpa kelihatan jual diri. Misalnya, dia lihat lo aktif di komunitas, punya banyak temen yang respect sama lo, atau lo punya skill yang bikin dia kagum. Ingat, wanita tertarik sama status sosial yang terlihat alami, bukan status yang lo koar-koarkan. Jadi sebelum PDKT, tanam dulu value lo di lingkaran dia. Kalau dia udah tahu lo berharga, PDKT lo akan kelihatan natural, bukan desperat. 4. Saat dia nggak lagi fokus sama cowok lain. Ini mungkin terdengar obvious, tapi banyak cowok yang nekat PDKT waktu cewek lagi kasmaran sama orang lain. Hasilnya, lo cuma jadi cadangan atau pelampiasan sementara. Timing terbaik adalah ketika dia lagi netral, nggak lagi intens chatting sama cowok lain, atau baru aja selesai hubungan dan mulai menikmati kebebasannya. Tapi hati-hati juga kalau dia baru putus. Kalau terlalu cepat, lo bisa kena jebakan rebound. Cara mainnya, jangan langsung tembak, tapi jadi presence yang stabil di hidupnya. Biarkan dia pulih dulu sambil lo membangun koneksi. Kalau lo sabar di fase ini, lo bisa jadi orang yang dia percayai secara emosional, dan itu pondasi yang kuat banget buat hubungan. 5. Saat lo lagi naik daun. Wanita punya radar alami buat ngedetek siapa cowok yang sedang naik level. Kalau lo lagi berada di fase hidup yang bagus, dapat promosi, project lo viral, tubuh lo makin fit, atau lingkaran sosial lo makin keren, itu adalah momen emas buat PDKT. Kenapa? Karena di saat itu aura lo beda.
lo nggak perlu ngomong banyak buat nunjukin lo berharga, karena orang lain udah ngomongin lo. Cewek akan lebih tertarik ke cowok yang momentumnya lagi bagus. Tapi ingat, jangan kelihatan kayak lo lagi menjual kesuksesan. PDKT di momen ini harus tetap kalem dan natural. Justru tarik ulur sedikit, bikin dia ngerasa, wah, dia lagi sibuk dan laris, tapi kok mau nyempetin waktu buat gue. Kontras ini yang bikin efeknya lebih kuat daripada cowok yang selalu available. 6. Saat lo dan dia punya koneksi emosional yang belum diaktifkan. Kadang, lo udah kenal sama cewek ini cukup lama, tapi nggak pernah ada interaksi yang benar-benar mendalam. Disinilah waktu yang tepat bisa terjadi. Misalnya, kalian ketemu lagi di acara reuni, nongkrong bareng teman-teman lama, atau terlibat di proyek bareng. Saat itu, obrolan bisa lebih personal. Dia mulai ngeliat lo dari perspektif baru, bukan cuma sebagai kenalan lama, tapi sebagai sosok yang punya vibe menarik. Kalau momen ini datang, jangan buru-buru ngegiring ke arah romantis. Bangun dulu chemistry lewat candaan, nostalgia, dan momen-momen ringan. Nanti begitu dia ngerasa nyaman, geser sedikit ke topik yang lebih intim. 7. Saat lo bener-bener punya waktu dan energi untuk PDKT. Banyak cowok PDKT cuma karena lagi bosan atau kosong jadwal. Masalahnya, kalau lo nggak punya energi dan konsistensi, cewek akan ngerasa lo nggak serius. PDKT itu butuh investasi waktu, fokus, dan strategi. Kalau lo lagi sibuk banget atau lagi ada masalah besar di hidup lo, kemungkinan besar interaksi lo bakal setengah-setengah. Dan wanita bisa nyium itu dari jauh. Jadi, waktu yang tepat juga berarti kondisi hidup lo lagi cukup stabil buat lo bisa konsisten. Kalau lo lagi on fire secara mental dan emosional, sinyal itu akan kebawa ke interaksi lo. Dan itu yang bikin cewek lebih gampang tertarik. 8. Saat momen hidupnya sedang berubah. Perubahan besar dalam hidup wanita sering bikin dia lebih terbuka terhadap orang baru. Misalnya pindah kerja, pindah kota, masuk kuliah baru, atau memulai hobi baru. Kenapa ini penting? Karena di momen perubahan, dia sedang mencari anchor atau orang yang bisa jadi bagian dari bab baru di hidupnya. Kalau lo hadir di waktu ini, lo bisa jadi simbol dari fresh start-nya. Tapi hati-hati juga, jangan terlalu cepat menempel kalau dia masih adaptasi. Mulailah dengan jadi bagian yang menyenangkan di lingkaran barunya, lalu perlahan arahkan ke interaksi yang lebih personal. Jadi, timing adalah setengah dari strategi PDKT. Banyak cowok fokus ke cara PDKT, tapi lupa bahwa kapan lo mulai, itu bisa menentukan 50% peluang keberhasilan. Cewek bukan robot yang selalu dalam mode siap jatuh cinta. Dia punya fase emosional, perubahan hidup, dan kebutuhan psikologis yang naik turun. Kalau lo masuk di waktu yang tepat, dia akan lebih terbuka. Lo akan terlihat lebih menarik tanpa harus over effort. Persaingan lo lebih sedikit. Ingat, timing yang tepat itu kayak nembak target di saat dia lagi jalan ke arah lo. Lo nggak perlu lari kencang, cukup langkah pasti dan tepat sasaran. Jadi mulai sekarang jangan buru-buru PDKT cuma karena gue suka dia. Observasi dulu siklus emosinya, situasi hidupnya, dan kondisi lo sendiri. Kalau semua tanda udah nyala hijau, baru gas. Karena di dunia PDKT, orang yang tahu kapan harus maju akan selalu mengalahkan orang yang cuma tahu cara maju. Ingin cewek datang sendiri tanpa perlu susah payah dikejar, solusinya cuma satu, miliki ibu pria bertumbuh sekarang juga. Segera pesan dan rasakan sendiri perubahan dalam hidup percintaan lo. Kalau lo butuh tempat curhat atau konsultasi, gue siap dengerin lewat WhatsApp. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan terus bertumbuh, bro.